Di dunia ini, hukum hanya melindungi yang punya kuasa dan uang. Lalu siapa yang membela mereka yang sudah mati, tak punya suara dan tak bisa lagi bicara? Kisah ini tentang satu-satunya pengacara yang berani menerima klien paling aneh di dunia, yaitu hantu. Ini adalah kisah dari drama yang berjudul Phantom Lawyer. Cerita dibuka di gedung tua kumuh pinggiran kota Seoul. Di lantai atas ada kantor hukum kecil yang dulunya bekas tempat dukun yang bernama Kantor Hukum Okchon. Di sini tinggal dan bekerja Shin Irang, seorang pengacara muda dan juga cerdas. Dia lulusan kampus ternama, tapi namanya hancur dan dijauhi semua orang. Alasannya karena ayahnya dulu terlibat kasus korupsi besar. Jadi seluruh keluarga dicap sebagai seorang penjahat dan tak ada firma hukum besar yang mau menerimanya. Irang akhirnya terpaksa buka kantor sendiri di gedung ini yang konon katanya angker. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dan mendengar, bahkan dirasuki hantu dari dia kecil. Namun ketika dia membuka kantor hukum tersebut yang notabene kantornya bekas dari seorang dukun, tiba-tiba Irang memiliki kemampuan bisa melihat hantu. Bahkan terkadang dia dirasuki juga. Sampai akhirnya Irang memutuskan untuk membantu mereka, para arwah yang belum tenang, untuk menegakkan keadilan. Irang membela mereka, mencari bukti, dan memenangkan kasus mereka meski tak ada pengadilan yang mengakui, tapi bagi hantu itu sudah cukup. Di sisi lain ada wanita yang hidup berbanding terbalik, namanya Han Na-hyun, pengacara elit di firma hukum terbesar, paling berkuasa dan paling mahal. Dia cantik, cerdas, dingin, dan tak pernah kalah satu kasus pun. Baginya, hukum itu adalah sebuah alat dan kemenangan itu adalah segalanya, dan kliennya selalu yang benar, berapapun biayanya dan sebesar apapun kekuasaannya. Na-hyun sedang berada di sebuah ruang sidang mewah dengan percaya diri. Dia membantah saksi, dia menghancurkan argumen lawan dan menang cukup telak. Semua orang kagum, dia dianggap bintang hukum masa depan. Tapi di balik itu, dia punya beban yang cukup berat. Dia harus selalu menang demi menjaga posisinya. Dan saat ini dia mulai merasa hukum di sini tuh cuma mainan orang kaya. Suatu hari dia dapat kasus besar. Dia mewakili seorang CEO perusahaan besar yang dituduh membunuh pegawainya. Wanita muda yang sama persis yang menjadi klien Irang pertama. Dan semua bukti seolah menunjuk pegawai tersebut melakukan bunuh diri. Ini adalah kasus yang sangat mudah untuk Na-hyun dan dia sangat yakin bahwa dia akan menang lagi. Namun takdir akhirnya mempertemukan Irang dan Na-hyun. Di satu sisi pengacara miskin yang membela hantu, dan di sisi lain seorang pengacara elit yang membela orang berkuasa. Pertarungan di ruang sidang itu bukan sekedar kasus biasa. Ini benturan dua dunia, dua kebenaran, dan dua cara pandang berbeda tentang keadilan. Hari sidang pun tiba. Na-hyun datang dengan percaya diri. Ia berpikir lawannya pasti pengacara biasa ataupun seorang pemula. Tapi dia kaget karena saat itu yang maju ke depan adalah Shin Irang, pria yang dulu dia kenal seorang jenius tapi sekarang dianggap seorang sampah hukum. Na-hyun kemudian bertanya bahwa apakah kau Shin Irang? Apa kau sadar siapa klienku? Kau tak mungkin menang, lebih baik kau mundur sekarang. Sedangkan Irang hanya tersenyum tenang dan tajam. Dia mengatakan, menang atau kalah bukan tujuanku. Yang penting kebenaran akan terbuktikan. Dan kali ini kebenaran ada di pihakku. Sidang kemudian dimulai. Na-hyun menyajikan bukti yang cukup sempurna. Sebuah surat wasiat, jejak kaki, semua menunjukkan bunuh diri. Semua orang yakin Na-hyun akan menang. Tapi giliran Irang bicara, dia bicara persis seperti suara dan gaya bicara seorang korban tersebut. Dia menceritakan detail kronologi kejadian yang bahkan tidak ada di berkas kepolisian. Detail yang cuma korban dan pembunuh yang tahu. Na-hyun kaget luar biasa. Ia merinding, tak paham dari mana dia tahu semua itu. Di akhir sidang belum terdapat putusan, tapi kali ini posisi berbalik total. Na-hyun pulang dengan agak bingung. Dia merasa ada yang salah, ada hal tak terlihat yang dia tak paham.